Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokudime. Pada video kali ini, saya akan membahas lanjutan extra chapter yang ada pada manga Tokyo Revengers. Walaupun ini hanya cerita sisipan, namun cerita ini sangat berpengaruh pada jalan cerita utama dalam Tokyo Revengers. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan asal mula Kazutora dan juga Baji bertemu. Walaupun mereka memiliki pertemuan yang kurang baik, namun di sana Baji menunjukkan kedewasaannya dengan menyadarkan Kazutora. Ia hanya dimanfaatkan oleh Junpei yang hanya memandang Kazutora sebagai pohon uang. Oleh karena itu, Baji yang mengerti keadaan Kazutora langsung mengajaknya berteman. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Baji yang masih bersama Kazutora. Panel ini adalah lanjutan langsung dari panel terakhir di episode sebelumnya. Dengan ekspresi yang memprihatinkan, Kazutora menjelaskan, "Sebenarnya aku tidak mau melakukannya, tetapi mereka memintaku, sehingga aku terpaksa mencuri uang ibuku." Mendengar hal itu, Baji hanya memandang Kazutora dengan tatapan yang peduli. Kemudian Kazutora merasa walaupun ia sudah melakukan apapun untuk mereka, Junpei tetap pergi meninggalkannya sendirian. Selain itu, selama ini Kazutora selalu berpikir jika dia adalah pohon uang mereka. Sehingga dengan perasaan yang tidak karuan, Kazutora berkata jika ini adalah ulang tahun terburuknya. Sangat wajar jika Kazutora berpikir seperti itu, karena dia sudah melakukan apapun demi teman-temannya yang dia pikir sangat peduli dengannya. Tetapi nyatanya Junpei malah mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Kazutora. Baji tidak bisa diam saja ketika melihat Kazutora begitu terpuruk, karena ia sudah menjulurkan tangannya untuk menjadi teman Kazutora. Dengan tersenyum, Baji berkata, "Ulang tahun terburuk katamu? Baiklah, kalau begitu ayo kita bersenang-senang sampai ulang tahunmu berakhir." Kazutora sedikit kaget dengan apa yang diucapkan Baji. Namun lagi-lagi, Baji dengan tersenyum mengatakan jika sekarang dia adalah teman Kazutora. Dan seperti teman pada umumnya, mereka harus saling membantu. Kemudian Baji menjulurkan tangannya kembali kepada Kazutora sembari berkata, "Kita adalah teman bertarung." Kemudian Kazutora mulai menceritakan pengalamannya bersama Baji kala itu. "Kami melakukan hal gila sampai fajar menyingsing. Kami masuk ke rumah orang yang kami tidak suka dan menghajarnya. Kami juga membakar mobil orang dewasa yang kami tidak suka. Sungguh bocah-bocah yang super nekat. Bocah lain gabut paling main game. Kazutora dan Baji kalau gabut malah bakar mobil. Tidak habis pikir, sungguh bocah yang membagongkan." Setelah membakar mobil tanpa sisa, kemudian Kazutora bertanya pada Baji apa tindakannya sudah berlebihan. Namun Baji menjawab jika melakukan sesuatu dengan berlebihan itu sempurna. Kemudian keduanya tertawa bersama-sama. Tak lama kemudian Baji berkata pada Kazutora, "Dengarlah Kazutora, bersumpahlah pada api ini. Berteman itu bukan tentang siapa yang mengambil keuntungan. Mulai sekarang dan kedepannya, kau dan aku adalah teman." Baji mengatakannya di hadapan mobil yang sudah dilahap si jago merah. Ia juga menunjukkan ekspresi seriusnya kepada Kazutora. Hal itu membuat Kazutora sedikit melongo, karena sekarang ia tersadar apa itu teman yang sesungguhnya. Tak lama kemudian Baji bertanya pada Kazutora apakah sekarang ulang tahunnya seburuk itu. Kemudian kita ditunjukkan sosok Junpei yang tiba-tiba dihajar seseorang tepat di wajahnya. Sontak anak itu merasa kesakitan, tetapi ia bertanya, "Apa yang kau lakukan Kazutora? Kenapa kau memukulku padahal kita adalah teman?" Ternyata orang yang menghajar Junpei adalah Kazutora. Tetapi mendengar pembelaan yang dikatakan Junpei membuat Kazutora makin kesal. "Maksudmu aku pohon uangmu bukan?" Junpei sangat terkejut karena Kazutora tiba-tiba berkata seperti itu. Kemudian Junpei berkata, "Tunggu dulu Kazutora, aku minta maaf tentang waktu itu." Junpei terlihat sangat ketakutan di hadapan Kazutora karena ia tidak menyangka jika Kazutora akan bertindak sejauh itu. Namun sepertinya Kazutora tidak peduli dengan apa yang dikatakan Junpei. Ia malah menghampirinya dan menyuruh Junpei untuk memberikan antingnya. Karena seperti yang kita tahu, Kazutora sangat suka dengan anting Junpei.
Ia merasa anting itu sangatlah keren. Kajutora terus mendesak Junpeke supaya ia memberikan antingnya. Bahkan Kajutora mengatakan jika ini hari ulang tahunnya. Bukankah itu tidak masalah jika seorang teman meminta hadiah? Namun Kajutora mengatakan hal tersebut dengan sedikit ancaman. Selain itu, Kajutora memarahi Junpeke supaya tidak memanggilnya dengan langsung nama Kajutora, tetapi Junpeke harus memanggilnya dengan sebutan Bang Kajutora. Setelah itu, Baji tertawa puas melihat apa yang dilakukan Kajutora. Bahkan Baji mengatakan jika sepertinya Junpeke sudah kencing di celana. Di lain sisi, Kajutora juga merasa lega sudah melakukan hal tersebut. Kemudian Baji mengajak Kajutora main ke rumahnya supaya ia bisa membuatkan lubang anting bagi Kajutora. Setelah itu, Kajutora merevisi perkataannya dengan mengatakan jika ulang tahunnya yang ke-11 adalah hari terhebat dan tergila yang pernah dia alami. Panel lalu menunjukkan ketika Kajutora sudah mulai masuk SMP dan bersiap untuk mengikuti upacara pembukaan sekolah. Aku jadi anak SMP hari ini, aku bukan lagi anak kecil. Nampak tampilan Kajutora sudah sangat berbeda dibanding ketika ia masih sekolah dasar. Terutama pada gaya rambut yang kini membuat Kajutora nampak garang dan juga stylish. Namun ketika Baji melihatnya, ia malah tertawa terbahak-bahak. Ia menertawakan gaya rambut yang dimiliki Kajutora. Baji menanyakan kenapa Kajutora harus potong rambut gaya panci. Ia berkata jika gaya itu tidak cocok dengan Kajutora. Ia terlihat lebih tampan sewaktu belum cukur rambut. Namun Kajutora mengelak jika ia sebenarnya juga kurang suka dengan wajahnya. Tetapi kita melihat Kajutora yang nampak lebih dewasa dari anak seusianya. Baji juga mengetahui tentang tato yang ada di leher Kajutora. Namun Kajutora yang malu menyuruh Baji untuk tidak membahasnya. Setelah itu Baji berkata jika dia akan mengenalkan Kajutora dengan teman SMP-nya. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah Maiki dan juga Draken. Setelah mereka bertemu, Draken sangat terkesan dengan gaya rambut dan juga tato yang ada di leher Kajutora. Kemudian Baji mengenalkan Draken kepada Kajutora. Di sisi lain, Kajutora juga sangat terkesan dengan tato naga yang ada di kepala Draken. Sementara itu, Maiki yang berdiri di sana tiba-tiba saja berkata, "Baiklah Kajutora, kau akan menghiburku hari ini." Maiki mengatakannya dengan jari yang menunjuk ke arah Kajutora. Hal itu tentu saja cukup mengejutkan Kajutora dan juga Baji yang berdiri di hadapan Maiki. Karena mereka baru kenal, Kajutora lalu bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada Maiki? Tak lama kemudian, Baji berkata pada Kajutora, "Dia adalah orang yang selalu aku bicarakan kepadamu. Dia adalah Maiki." Mendengar hal itu, Kajutora terlihat sangat terkejut. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah orang yang ada di depannya inilah yang disebut sebagai berandalan terkuat? Padahal dari segi fisik, Maiki terlihat seperti anak SMP pada umumnya, bahkan cenderung lebih kecil. Dan dari ekspresi wajahnya, ia terlihat seperti bukan anak yang nakal. Oleh karena itu, Kajutora tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sampai-sampai ia berkata jika semua ini tidaklah mungkin. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan kegiatan Kajutora sewaktu baru mengenal Baji. Jika anak lain ketika gabut itu main game, Kajutora dan Baji ingin berbeda. Ketika merasa gabut, mereka malah menghajar orang bahkan membakar mobil orang lain. Sungguh tindakan yang membagongkan. Kemudian setelah Kajutora sudah SMP, akhirnya ia mengenal Maiki dan juga Draken. Oleh karena itu, akar dari Toman mulai terlihat pada chapter kali ini. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.